Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al mustami'un, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa ballagar rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kita atas segala nikmat yang Allah telah titipkan kepada kita, terutama nikmat iman. Karena dengan keimanan, dengan kekuatan, sehingga kita mampu dengan mudah melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan nikmat yang senantiasa Allah lipat gandakan. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat terkhusus pada hari Jumat, maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru, perbanyaklah bersalawat terkhusus pada hari Jumat, karena salawat yang kita sampaikan, salawat yang kita bacakan, insya Allah akan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tentu berharap bahwa dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, selaku khatib wajib berwasiat kepada seluruh jemaah dan terkhusus kepada khatib sendiri bahwa melalui momentum khutbah yang singkat ini, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keimanan yang menjadi pondasi kita di dalam beragama, kita akan senantiasa mendapatkan petunjuk, hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat pada hari ini, izinkan kami mengangkat sebuah tema, yaitu keutamaan salat. Salat tentu kita pahami secara bersama bahwa ini adalah kewajiban kita selaku umat muslim, di mana diantaranya yang menjadi keistimewaan salat tentu kita perpahami dan secara bersama. Karena kenapa? Di mana-mana kita selalu mendengarkan nasihat-nasihat daripada guru-guru kita, bahwa di antara kemuliaan-kemuliaan salat itu adalah, yang pertama, salat itu diterima langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara. Kita paham dan tahu secara bersama bahwa na yaro sampajangnya na terima langsung
alena pangulutta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil menghadap ke Sidratul Muntaha untuk menerima amanah ini untuk dilaksanakan, yaitu makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pahami secara bersama bahwa kalau ibadah yang lain, misalnya perintah melaksanakan puasa, perintah melaksanakan itu ibadah haji, wahyu yang diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita paham yaitu melalui perantara alena Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Tetapi terkhusus salat ini adalah satu-satunya perintah yang diterima langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu menjadi harapan kita bahwa orang yang senantiasa menjaga kualitas salatnya insyaallah akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat yang benar itu, salat yang berkualitas itu, salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, begitu pentingnya salat ini, kemuliaan yang menjadi tanda kemuliaan salat ini, bahwa sesungguhnya salat itu sangat berbeda dengan amalan yang lain atau kewajiban yang lain, di mana salat ini tidak dapat diwakilkan di sisi nawadi diwakiliki, berbeda dengan amalan-amalan yang lain ataukah ibadah wajib yang lain. Nareko puasa misalnya, ketika misalnya orang tidak mampu lagi untuk berpuasa, itu bisa jadi saja diganti dengan di waktu-waktu yang lain atau membayar fidyah. Misalnya lagi haji itu kalau misalnya seseorang tidak mampu lagi, tidak istita'ah lagi, maka boleh diganti dengan misalnya dibadalkan hajinya. Tetapi begitu mulianya ini salat sama sekali tidak boleh diwakilkan. Tidak boleh mengatakan bahwa saya ini misalnya anak kiai, anak misalnya guru besar misalnya, maka janganlah saya salat, tetapi ia rosam pajangnya di sisa nawad diwakiliki. Artinya apa? Salat ini menjadi kewajiban individu bagi kita semua umat muslim. Tentu kita pahami secara bersama bahwa Allah Ta'ala ketika di yaumil akhirat, tentu kita paham dan sering mendengarkan nasihat-nasihat dari guru kita bahwa inna awwalu yuhasabu fil yaumil qiyamah as-salah, bahwa sesungguhnya inna awwalu yaumil qiyamah, sesungguhnya yang pertama sekali dihisab, dihitung ataukah diperiksa di yaumil qiyamah, ya hari itu sempajangnya. Kita yakini dan kita tahu secara bersama bahwa ketika salat itu bagus, maka sangat berpotensi salat amalan-amalan yang lain bagus. Karena kenapa? Salat ini adalah pondasi kita di dalam beragama. Salat ini banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali hikmahnya. Di antaranya adalah salat ini melatih kita untuk senantiasa disiplin. Artinya apa? Sebagai umat muslim yang senantiasa menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut mulai dari salat subuh. Artinya apa? Sebelum kita beraktivitas, kita sangat diwajibkan untuk melaksanakan salat subuh. Di antaranya lagi salat subuh aga janjina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rak'ataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja sebelum subuh itu adalah jauh lebih. Rak'ataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Kita yakini dan kita paham secara bersama bahwa orang yang senantiasa menjaga salatnya, terutama misalnya kemuliaan salat 2 rakaat sebelum subuh ini, na janji ki Allah taala, na janji ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa InsyaAllah segala urusan kita, segala aktivitas kita akan senantiasa dimudahkan ataukah diberikan solusi-solusi di setiap kita
menghadapi kemaslahatan ataukah misalnya urusan dunia kita. Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ini menjadi sangat penting karena salat ini adalah yang menjadi amalan ataukah yang menjadi ukuran kita sebagai umat muslim. Nah sebab tentu dipahan ni nah sebab madeceng nah ia atau pedecengi sempajana insyaallah akan senantiasa mendapatkan keberkahan, akan senantiasa dimudahkan segala urusannya. Dengan harapan melalui khutbah yang singkat ini, melalui khutbah ini, harapan kami selaku khatib, mari kita selaku umat muslim menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita melalui salat. Salat mungkin kalau di kita secara pribadi sudah bagus, tetapi secara umum kita masih ada keluarga, masih ada sahabat yang senantiasa kita punya berkewajiban, menaiki kewajiban untuk senantiasa mengajaknya ke jalan yang benar agar senantiasa mengharapkan ridha dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puradik kana janji ki Allah taala lana aku ramalabi o may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan orang yang senantiasa menjaga kualitas ketakwaannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, akan dibukakan solusi-solusi ataukah dibukakan pintu-pintu di setiap urusan yang dihadapinya. Maka ditopi pun Allah taala lana aqram lebih ede walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama, akan dibukakan keberkahan dari bumi dan dari langit. Demikian khutbah yang sangat singkat ini, mudah-mudahan di momentum di awal 2026 ini, di tahun 2026 ini kita dapat memastikan diri kita bahwa insyaallah kualitas salat kita demi menjaga keimanan dan ketakwaan kita insyaallah jauh lebih bagus daripada 2025. Dan tentu kita berharap bahwa ibadah-ibadah yang kita laksanakan, doa-doa yang senantiasa kita panjatkan, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, karena tak lama lagi kita akan mendapatkan harga atau siruntuk pema ular Ramadan ulang yang kami nama pacinya, yang dimana kita berharap untuk mendapatkan dan berharap untuk mendapatkan pahala-pahala yang Allah lipat gandakan pada bulan suci Ramadan. Tentu kita paham dan tahu secara bersama bahwa orang yang mampu menerima bulan suci Ramadan itu nasabah ia ular ramalan nasatafan ritata, yang hari itu bagaikan tamu yang sangat istimewa, dan yang mampu menerimanya adalah tentunya adalah orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya untuk menerima tamu agung itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.